Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi mengenai relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi juga masih ada hubungannya dengan materi himpunan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kita langsung saja. Nah, mulai dari definisi apa sih relasi itu? Jadi relasi itu kata kuncinya adalah hubungan. Misalkan kayak tadi ada dua buah himpunan, mereka saling berhubungan gitu antara dua himpunan tersebut. Nah, hubungan antar elemen himpunan dengan elemen himpunan lain itu juga disebut dengan relasi. Nah, relasi itu paling mudah direpresentasikan dalam bentuk pasangan terurut. Atau kita bisa kenal juga dengan perkalian kartesian. Jadi kalau pasangan terurut itu sebenarnya namanya perkalian kartesian ya. Perkalian kartesian itu dapat didefinisikan seperti dilihat di slide. Ada himpunan A perkalian kartesian dengan himpunan B, maka dapat didefinisikan dengan A, B dengan A-nya elemen A dan B-nya elemen B. Jadi ini nggak boleh dibalik ya antara A dan B-nya gitu. Yang sebelah kiri itu nanti jadi daerah asal dan yang B-nya itu yang sebelah kanan dari daerah hasil atau range-nya gitu. Kalian juga mungkin kenal ya. Jadi himpunan A-nya itu sebagai daerah asal atau domain, himpunan B-nya itu sebagai range. Nanti bisa lihat langsung ke soal aja biar nggak bingung. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada himpunan A dengan himpunannya 1, 2, 3, himpunan B dengan anggotanya A, B gitu. Kemudian perkalian kartesiannya jadi seperti itu, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Jadi harus terurut ya, nggak bisa acak gitu. Misalkan 2, A dulu, 2, atau 3, A dulu gitu. Kalau perkalian kartesian itu harus terurut dari mulai 1, 2, dan 3 gitu. Nah, tapi kalau relasi itu bukan perkalian kartesian ya. Relasi itu himpunan bagian dari perkalian kartesian. Nah, kalau relasi itu nanti kita definisikan kayak misalkan contoh yang kedua. Misalkan ada himpunan P 2, 4, 8, 9, 15 dengan himpunan itu bukan B ya, tapi Q. Salah tulis dengan himpunan Q-nya 2, 3 dan 4. Nah, kita definisikan relasi R dari P ke Q. Lihat ya, bisa dari P ke Q didefinisikan sebagai P, Q jika P habis dibagi Q gitu. Jadi yang sebelah kiri itu P, yang sebelah kanan itu Q. Nah, jadi kita bisa lihat di situ dapat relasinya itu 2,2, 4,2, 8,2, 9,3. Artinya 4 habis dibagi 2, 9 habis dibagi 3 dan seterusnya. Nah, kemudian relasi juga tidak hanya untuk contoh yang ketiga ini ya, relasi itu bukan hanya ketika harus dua himpunan gitu. Dia juga bisa berrelasi dengan dirinya sendiri. Kayak misalkan contoh relasi pada A. Kita bisa definisikan misalkan faktor prima dari Y gitu. Jadi walaupun relasinya himpunannya itu hanya A, kita bisa cari relasi dalam himpunan A tersebut. Seperti dapatnya seperti contoh 1,3. 2,2, 2,4, 2,8, 3,3. Karena kan 2 itu faktor prima dari 4, 2 itu faktor prima dari 8, dan seterusnya. Nah, kemudian representasi dari relasi. Jadi relasi itu tadi kan paling mudah itu dibentuk dalam pasangan terurut gitu. Tapi representasi relasi itu juga bisa macam-macam, bukan hanya dalam bentuk pasangan terurut gitu, bisa juga dalam bentuk tabel. Nanti dikasih keterangan aja di atasnya, misalkan P habis dibagi Q, kemudian kita bikin di situ tabel P-nya, kemudian kita bikin tabel Q-nya. Jadi di dalam satu baris itu kan 2,2, 4,2 atau 4 habis dibagi oleh 2 seperti itu. Nah, untuk yang tabel 2 itu juga yang contoh 1,3 tadi ya, yang antara A dengan A gitu. Jadi kita langsung tulis di situ A-nya yang berrelasi dengan A-nya juga. Kemudian lanjut, selain dalam bentuk tabel bisa juga dalam bentuk matriks. Nah, dalam bentuk matriks ini yang saya maksud di RPS matriks itu maksudnya matriks yang merepresentasikan relasi ya, bukan matriks secara umum gitu. Matriks yang secara umum nanti kalian belajar di aljabar matriks. Kalau sekarang saya hanya review saja bahwa ternyata relasi itu bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, di sini barisnya itu menyatakan tadi P-nya itu dalam bentuk baris, kemudian atau daerah asalnya itu dalam bentuk baris, kemudian kita representasikan domain itu dalam bentuk baris, kemudian yang range-nya itu atau daerah hasilnya itu kita sebut dalam bentuk kolom. Bisa dilihat di situ ya, P-nya itu dalam bentuk baris, kemudian Q-nya itu contohnya 1, 2,
P-nya itu dalam bentuk baris, Q-nya itu dalam bentuk kolom, kemudian di situ ada angka 1, 0, 0 itu merepresentasikan apa? Misalkan kita contoh 2,2, tadi kan ada ya ada relasi, ternyata kan 2 habis dibagi 2. Maka kalau misalkan ada relasi, kita isi dengan angka 1, jika tidak ada relasi kita isi dengan angka 0 gitu. Makanya di situ ada 4 dan 2, bisa dilihat di baris 4 dan kolom 2, itu di situ eh, angka 1 berarti ada relasi karena apa? 4 habis dibagi oleh 2, seperti itu ya cara membacanya. Nah, kemudian yang 13 juga seperti itu. Tapi 13 ini kan karena hanya ada satu himpunan A, jadi untuk barisnya itu himpunan A dan kolomnya juga himpunan A, seperti itu. Jadi makanya di matriks yang contoh 13 ini bentuknya itu matriks simetri karena kolom dan barisnya itu jumlahnya sama gitu. Karena memang hanya himpunan A saja yang kita tulis di dalam baris dan kolomnya gitu. Dapat dipahami ya, kira-kira saya lanjut. Kemudian selain dalam bentuk tadi tabel, matriks bisa juga dalam bentuk graf berarah. Nah, dalam bentuk graf berarah ini tadi masih contoh yang sama, contoh 1, 2, itu bisa dilihat tanda panahnya ya, 4 ke 2, 15 ke 3 itu artinya kan 4 habis dibagi 2, 8 habis dibagi 4, 8 habis dibagi 2, dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita tidak bisa membedakan antara daerah asal dengan daerah domain. Di sini kita ini aja kita tulis aja semuanya daerah asal dan daerah domain. Paling bisa kelihatan itu dari tanda panahnya gitu. Ketika yang misalkan contoh ya 4 ke 2 berarti kan 4 itu daerah asal, 2 itu berarti emang daerah hasil gitu. Jadi bisa dibedakannya di situ. Tapi semuanya kita tulis dalam bentuk titik-titik aja gitu, himpunan-himpunan dari himpunan yang A dan himpunan yang B-nya. Kira-kira dapat dipahami ya. Untuk yang 13 juga seperti itu, bisa dilihat dari tanda panahnya. Kemudian, nah relasi biner itu tadi relasi antar dua himpunan ya. Nah, sifat-sifat dari relasi biner itu ada yang pertama refleksif. Refleksif itu sesuai dengan definisinya dikatakan refleksif jika A, A elemen dari relasi tersebut dengan A-nya itu elemen dari A. Contoh ya, misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasinya didefinisikan seperti yang di slide. Kayak misalkan yang A 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2 dan seterusnya. Itu bisa dilihat 1,1 elemen dari R, 2,2 elemen dari R, 3,3 elemen dari R, dan 4,4 pun elemen dari R gitu. Jadi harus semua elemen A, A-nya itu ada di R. Makanya dia disebut refleksif. Nah, kalau yang B itu kan didefinisikan seperti itu. Nah, semuanya ada 1,1 ada, 2,2 ada, 4,4 pun ada dalam elemen R gitu ya. Tetapi 3,3 bukan elemen R. Nah, ini tidak bisa disebut refleksif. Jadi ingat ya, harus semua A, A-nya itu ada di dalam relasi tersebut gitu. Kalau misalkan ada yang nggak ada satu aja berarti dia bukan refleksif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sifatnya itu simetris. Apa sih sifat simetris? Itu jika A, B elemen dari R, maka B, A-nya juga elemen dari R gitu. Untuk seluruh A, B elemen dari A. Kalau untuk setiap itu kan berarti harus berlaku secara keseluruhan ya. Bisa dilihat di situ misalkan 1,1, 1,2, 2,1 juga elemen situ. Kalau misalkan 1,1 itu kan atau A, itu kan walaupun dibalik nggak ngaruh ya. Nah, kemudian 2,4, 4,2-nya juga elemen di situ gitu. 4,4 elemen di situ juga gitu. Jadi harus semuanya itu dibalik tapi tetap elemen di R gitu. Harus berlaku secara keseluruhan ya semuanya. Jadi kalau misalkan cuma berlaku satu atau dua itu tidak bisa disebut simetris. Gitu. Harus semuanya elemen di situ. Oke, kemudian saya masuk ke transitif. Apa sih transitif itu? Yaitu jika A, B elemen dari R, B, C elemen dari R, maka A, C-nya juga elemen dari R. Kita bisa lihat di sini misalkan ya 3,2 elemen dari R. Nah, 2,1 elemen dari R, maka 3,1-nya pun elemen dari R seperti itu. Nah, bisa dicoba juga mungkin untuk yang katanya B juga transitif, bisa dicoba ini ya dirinci gitu relasi habis dibagi pada bilangan bulat positif. Nah, coba kalian cari gitu antara bilangan bulat positif yang habis dibagi kira-kira berlaku enggak sifat transitifnya gitu.
coba dibuat dalam bentuk pasangan terurut. Ambil contoh aja misalkan bilangan bulat positifnya di bawah 10 gitu, dari 1 sampai 10. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, relasi juga sebenarnya bukan hanya relasi biner ya, bukan hanya relasi dari dua himpunan, tapi bisa juga lebih dari dua himpunan. Contohnya relasi n-array. Atau di sini kalian lihat ya contohnya, itu database. Jadi kalau database itu kan misalkan di sini ada himpunan yang isinya tuh NIM gitu, kemudian nama, kemudian matkul, kemudian nilai. Nah, kalau kalian satukan gitu dalam bentuk database, itu sebenarnya mereka itu relasi gitu. Jadi misalkan data nilai kelas 5B. Nah, itu kan ada NIM, ada nama, ada matkul, ada nilai. Nah, itu juga dalam bentuk relasi gitu, karena kita menggabungkan beberapa himpunan. Oke, ini salah satu contoh saja dari relasi yang lebih dari dua himpunan. Kemudian kita masuk ke fungsi ya. Jadi fungsi juga sebenarnya masih sama relasi. Fungsi itu adalah relasi tapi kasus khusus gitu. Nah, apa sih fungsi itu? Fungsi itu adalah relasi dari A ke B, tapi jika A-nya direlasikan dengan tepat satu anggota B. Jadi daerah asal atau domainnya itu tidak boleh punya lebih dari satu di daerah hasil gitu. Mungkin bisa dilihat di sini contohnya ya. Kalau yang bukan dari gambar bisa lihat kalau misalkan ada A dan B gitu. Contoh misalkan yang bukan fungsi nih ya. Kalau B-nya itu kan dia punya, kenapa dia bukan fungsi? Karena dia punya dua hasil atau dua tanda panah gitu ya, B-nya itu juga ke 2 dan B-nya itu juga ke 4. Berarti kalau kayak gitu kan dia daerah uh, asalnya memiliki dua apa ya, berarti dua relasi atau dua teman gitu di daerah hasil. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Jadi daerah asalnya ini harus punya tepat satu di anggota B gitu. Kalau anggota B-nya mah boleh gitu, misalkan A gitu. A ke 1 dan B juga ke 1 gitu. Misalkan relasi itu juga masih bisa disebut fungsi seperti itu. Nah, macam-macam fungsi kalian juga pasti udah sangat familiar dengan ini. Ada namanya fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Injektif itu maksudnya tepat satu-satu ya. Jadi misalkan satu berhubungan dengan A gitu. Jadi nggak ada yang di kolom yang B itu tuh punya dua teman di A gitu. Nah, kalau yang surjektif itu artinya daerah hasilnya atau daerah rank apa B-nya itu semuanya penuh punya temen di A seperti itu. Nah, kalau misalkan bijektif itu dia injektif dan surjektif. Jadi tepat satu-satu dan semuanya penuh. Bisa dilihat dari gambarnya juga bisa mudah ya direpresentasikan ya. Kemudian yang terakhir ini mengenai komposisi fungsi. Komposisi fungsi juga udah dipelajari di SMA gitu. Jadi kalau misalkan komposisi fungsi kita bisa misalkan ada fungsi dari A ke B, kemudian fungsi F dari A ke B, kemudian ada fungsi G dari B ke C. Nah, kita bisa cari komposisinya gitu. Kayak F komposisi atau F bundaran G, kita bisa lihat di situ contohnya, misalkan G-nya itu fungsi definisinya seperti itu, dengan himpunan A dan B-nya begitu, kemudian kita ingin kemudian ada lagi fungsi G yang memetakan B ke C, kemudian kita akan cari gitu fungsi komposisinya dari A ke C gitu, atau F bundaran G-nya. Nah, itu bisa dilihat di contoh ya gitu. Jadi satu berhubungannya dengan Y. Kenapa? Karena setelah dia fungsi G, kemudian dia direlasikan lagi dengan fungsi F gitu. Mungkin bisa diperhatikan, bisa dilihat lagi gitu dari contohnya, bisa dipelajari lagi. Nanti kalau masih bingung silahkan bisa tanyakan ke saya, nanti saya jelaskan lagi di grup. Oke, sekian dari saya untuk fungsi dan relasi. Bisa kita lanjut dengan latihan atau bisa lanjut dengan diskusi di grup. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.